gitu. Saya hanya menganalisis kenapa kurma buahnya keriput. Keriput itu banyak faktor, kurang air, Satu tadi ya, katanya banyak pikiran, terus beban banyak hidup. pikiran. Kemudian apa vitaminnya kurang, gizi kurang. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Merupakan salah satu pengekspor kurma terbesar di dunia loh. Nggak main-main, keuntungannya hingga 4,1 triliun per tahun loh. Hal ini menjadikan kurma menjadi tanaman paling menguntungkan di Israel. Mirisnya, kurma-kurma ini sebagian besar ditanam di tanah ilegal punya masyarakat Palestina. Nah, ini daftar merek kurma Israel menurut American Muslim for Palestine. Nah, silakan screenshot ya kalau kalian membutuhkan. Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk, dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Kenapa? Karena Bapa di sorga, pemilik sorga itu hanya menyediakan satu-satunya jalan agar manusia dibebaskan dari dosa, kutuk, dan maut. Dan jalan itu hanya melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Yaitu firman Allah yang hidup, yang mengambil rupa seorang manusia, yang telah mati di atas kayu salib, tetapi yang telah bangkit dari kematian. Dan dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Bahkan sebelum dia naik ke surga, dia pernah berkata, aku pergi ke surga, menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi hanya orang-orang yang percaya Yesus, yang ikut Yesus sungguh-sungguh, yang akan berada di surga. Karena Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan ingat, Sobat Waras, tidak ada satupun di dunia ini yang berani mengatakan demikian. Nabi-nabi dalam Alkitab tidak ada yang berani mengatakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Kita tahu dalam Alkitab ada 2 orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk naik ke surga. Elia dan Henok. Henok dan Elia. Mereka diangkat hidup-hidup ke surga. Tapi mereka tidak pernah berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Tapi Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Dan di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini dia katakan kepada murid-muridnya untuk memastikan bahwa murid-muridnya itu adalah orang-orang yang percaya kepada dia diselamatkan. Ini untuk memastikan juga kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jangan takut, Anda yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Anda diselamatkan. Anda diselamatkan bukan karena amal ibadah, bukan karena agama, karena perbuatan baik Anda. Tetapi Anda diselamatkan sungguh-sungguh murni karena percaya kepada Kristus. Dan orang yang percaya kepada Kristus, di dalam hidupnya diberikan Roh Kudus yang berdiam dan tinggal. Yesus berkata, ketika aku pergi, aku akan mengirim bagimu Roh Kudus, Parakletos, untuk berdiam di dalam kehidupanmu. Dan Roh Kudus itulah yang setiap hari mengingatkan kita, menolong kita, dan mengajar kita, menuntun kita, memampukan kita untuk hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah. Kenapa kita hidup kudus, hidup benar? Hidup kudus, hidup benar bukan untuk mencapai surga. Hidup kudus, hidup benar adalah kita sebagai wujud ucapan syukur kita karena Kristus telah menyelamatkan kita. Sebagai wujud kesadaran diri kita. Dan orang yang sudah di dalam Kristus ada kesadaran rohani untuk hidup kudus dalam Tuhan. Jadi kalau Anda mengaku percaya Kristus tapi tidak ada kesadaran untuk hidup kudus, hidup benar, saudara lebih suka hidup dalam dosa, saudara lebih suka hidup sebagai pencemooh, saudara lebih suka hidup sebagai pencuri, pembunuh, ya pendusta, maka sesungguhnya Anda bukan pengikut Kristus. Makanya jangan heran kalau saudara dengar ada mantan pendeta ya meninggalkan Kristus, ada orang Kristen meninggalkan Kristus. Ya saudara, mereka meninggalkan Kristus karena sebenarnya mereka hanya mengaku dengan bibir sebagai pengikut Kristus, tetapi sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh pengikut Kristus. Karena ketika seseorang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, maka di dalam dirinya ada kesadaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagai wujud
atau sebagai bukti kita pengikut Kristus, ya. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku." Jadi jangan mimpi Anda ke surga kalau Anda tidak percaya kepada Kristus Yesus. Tidak mungkin, ya, karena Yesus satu-satunya, ya, satu-satunya, saya tekankan, satu-satunya jalan, ya, yang diberikan oleh Allah agar manusia diselamatkan. Allah tidak membuat dua jalan. Allah hanya menyediakan satu jalan, dan jalan itu di dalam Yesus Kristus. Makanya Kisah Rasul mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita kecuali nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Kalian semua luar biasa. Dan yang baru bergabung melihat tayangan Pavel, ya, channel ini, jika berkenan bantu di subscribe biar channel ini semakin menggema dan memberkati banyak orang tentunya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Kalian semua luar biasa, ya. Bung Dedi Gundul, thank you. Wah, berita seru nih, ya, seru, ya. Ya, kalau saya ya, kalau saya boikot. Oke lah, oke lah. Oke, Bung Domba, thank you, ya, selalu hadir, ya. Bung Redmi, ya, thank you, ya, salam semuanya, salam waras, ya. Bung Herman Kolim, salam ya semuanya. Ya, Bung nikmati saja, salam Bung Pavel, ya. Garcela, thank you udah hadir, ya. Kawan-kawan, saya sapa-sapa dulu, ya, sebelum kita ke topik, ya. Ya, Hermawan Kolim, MUI boikot, ya. Mu terhadap Israel tidak ada apa-apanya, ya. Ya, oke, ya, sudah sejak tahun 2015 kurma Israel masuk Indonesia, kok baru ribut sekarang. Iya, betul, ya. Ya, itulah mereka sudah nikmatin, ya, baru mereka ribut, ya. Tuhan Yesus adalah gembalaku, lemah lembut dan berwibawa. Setiap sakitku disembuhkannya. Kemana saja aku tetap dilindungi. Amin, amin, ya. Bung Herman, ya, ya betul, ya. Bung Herson, ya, salam. Inilah kepintaran Israel bisa memanfaatkan, ya, sesuatu untuk mendapatkan uang untuk kesejahteraan rakyatnya. Wah, luar biasa. Bung Afraham, salam juga. Oke, ya. Ini apa nih? Saya nggak paham bahasa apa nih. Arbon, Ometa, ya. Congor, MUI, Congor. Ya, Hermawan, ya, sebaiknya Ormas MUI dibubarkan saja karena bikin gaduh Indonesia. Oke, Bung Wijaya, ya, salam Pavel, ya. Bung Christian Pritiwi, ya, mantap Pavel, thank you sama-sama, ya. God bless you, ya. Armenia selama ini oleh-oleh dari tanah suci ternyata haram. Ya, karena ternyata kurma Israel dikirim dulu ke Arab, ya, lalu orang-orang belinya dari Arab gitu kan. Unik juga, ya. Hermawan Kolim, ya. Oke, salam kawan-kawan. Bung Goliat, thank you, ya. Ya, kawan-kawan semua, ya. Oke, kita ini dulu, ya. Oke, salam, selamat malam, ya. Pendosa Nabi dari Israel boykot. Oke, thank you, ya. Kita langsung dulu ke topik kita. Ini dia. Kawan-kawan bantu di-share, ya. Bantu dibagikan di grup-grup Facebook, ya, dan lain-lain, ya, supaya grup WhatsApp, ya, supaya semakin banyak orang yang saksikan tayangan ini. Ini topik kita, guys. MUI ngamuk lagi, ya. Serukan boikot kurma Israel, ya. Dan ternyata tanpa kita sadari selama ini ternyata kurma Israel merajai, ya, pasar Indonesia. Karena Israel ini ekspor kurma terbesar kedua setelah Arab Saudi, ya. Ternyata Arab Saudi pertama, nomor 2 itu Israel, ya. Dan kurma Israel itu, ya, jos banget, enak banget, dan itu sudah masuk, ya, sampai ke Indonesia, bahkan sudah beberapa tahun lalu, ya, itu, ya, bahkan puluhan tahun lalu, dan itu sudah dinikmati oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Lalu sekarang ribut-ribut, ya, akibat peperangan yang ada di Gaza, ya. Oke, sebelum kita lanjut, guys, terima kasih kalian yang sudah support Pavel. Saya mau informasikan dulu, hari ini puji Tuhan kita tidak ada saldo yang masuk, ya. Hari ini yang masuk tidak ada saldo kita, tapi jumlah saldo kita masih sama, ya, sama dengan kemarin. Di
92.320 ya, masih sama Rp734 ya, itu saldo kita yang masih stay ya, masih sama. Dan Sobat Waras, support terus Pavel dalam pelayanan yang sedang saya kerjakan di pedesaan. Terlebih khusus ya, kita sedang fokus untuk bangun rumah ibadah. Ini Sobat Waras, saudara bisa support kami lewat BRI maupun BCA. Dan ini update-nya bagi kita semua, bagi yang belum melihat ya. Ini proses untuk menghaluskan pasir. Nah, ini ya, puji Tuhan, ini sementara kompon ya, kompon bagian dalam gereja. Ini dia komponnya ini ya. Kalau ini untuk acian. Wah, ini dia plester bagian belakang. Wah, Pak Tukang di sana. Halo Pak Tukang. Halo. Tinggi sekali ya. Tinggi sekali, ini di bagian belakang gereja sudah mulai diplester. Di atas sudah tinggal satu kotak. Tinggal di bawah lagi ya. Wah, mantap ini. Coba lihat bagian samping. Nah, ini bagian samping juga sudah selesai, bagian bawah tinggal di bagian atas. Wah, berarti tinggal sedikit lagi plester akan selesai. Itu Sobat Waras update-nya, dan terima kasih sudah mensupport selama ini ya. Dan tanpa kalian tentu ini tidak akan berdiri. Ini berdiri karena dukungan kalian semua ya. Oke, kita kembali ke topik kita. Ini ya, MUI serukan boykot ya, boykot produk Israel korma ya. Dia memboikot supaya korma ini diboykot ya. Ini saya share dulu guys. Ya, saya share dulu ya. Kawan-kawan yang pengen gabung silakan ya, yang pengen kumur-kumur, yang pengen memberikan pendapat, pro kontra masuk aja ya. Kita buka untuk umum ya. Mau Islam, Kristen masuk ya, ateis juga mau masuk, silakan berikan komentar ya. Tentunya komentar yang mengedukasi ya masyarakat ya. Ya. MUI serukan boykot kurma Israel. Guys, kurma Israel lagi bikin heboh dunia. Kini kurma Israel Medjool udah beredar 50% di Eropa. Komunitas Islam Friends of Al-Aqsa atau FOE pun bikin gerakan boykot. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mendukung gerakan boykot kurma Israel. Kampanye boykot kurma Israel ini ngangkat hashtag Check the Label di medsos sebagai seruan pada seluruh umat muslim mendekati Ramadan. Hashtag Check the Label ini buat ngingetin para muslim dunia buat ngecek apakah merek kurma itu dari Israel atau bukan. Salah satu anggota FOE, Shamil Jordan, mengatakan dengan nggak beli kurma Israel di bulan Ramadan, komunitas muslim memberi pesan kuat untuk mengutuk pendudukan ilegal Israel di Palestina. Soalnya guys, Israel adalah penghasil kurma Medjool terbesar di dunia. Sebanyak 60% kurma-kurma Israel itu asalnya ya dari tanah Palestina yang mereka duduki loh. Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri MUI, Kiai Haji Budiman Saptomo, mengatakan kalau MUI mendukung pemboikotan kurma Israel. PBB sendiri telah menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina tersebut adalah ilegal, ujarnya. Selain itu, para pekerja di perkebunan kurma Israel adalah anak-anak Palestina yang dipekerjakan paksa. Duh, kejem banget ya guys. Merek-merek kurma Israel yang beredar di Ya, memang jagonya mereka ya buat berita untuk memanas-manasi ya. Ya, saya yakin ya Israel tidak sebiadab itu ya mempekerjakan anak-anak di bawah umur ya. Saya gak yakin dengan berita ini ya. Di dunia diantaranya ada Jordan River, Delilah, Urban Platter, Sincerely Nuts, Hadi Claim, Star Dates, King Solomon Dates, Anna and Sarah, Carmel, Mehadrin, Foodly, Napa Fresh, Jordan Valley, dan masih banyak lagi. Apalagi mendekati Ramadan gini, kurma lagi banyak banget di pasaran. Buat Sobat Indonesia, jangan lupa cek the label ya. Ya, itu dia heboh ya kurma Israel yang sudah merajai pasar-pasar Indonesia. Lalu MUI ini ya, MUI soal seruan boykot ya kurma Israel, semua produk Israel haram dibeli.
Semua. Yang benar semua ini. Yang benar semua ini. Jangan sampai Anwar Abbas lagi menggunakan produk Israel ini. Yang benar nih semua produk ini, ya. Coba kita list dulu deh produk Israel itu apa-apa aja. Jangan munafik lah, jangan terlalu sombong dibilang semua produk Israel haram dibeli. Please, jangan bego-bego amat, ya. Anda mau bilang semua produk Israel nggak boleh dibeli? Loh, ya gimana sih? Ya, coba kita cari deh. Apa saja produk-produk Israel? Ya, katanya semua loh, ingat itu kata-kata semua loh. Produk-produk Israel. Kita searching. Lah yang muncul malah korma doang. Ya. Sabar ya. Katanya semua produk-produk Israel haram dibeli. Yakin gak tuh? Yakin gak tuh? Kita tunjukkan dulu deh. Sebelum kita lanjut, slow aja. Kata MUI seluruh, semua. Jangan bacot tapi nggak bisa melakukan loh, kan memalukan loh kalau kita bilang semua diboikot tapi kita ini masih menggunakan. Nah ini ya, ini cuma beberapa sih ya produk-produk Israel ya, deret produk perusahaan teknologi asal Israel yang digunakan di RI loh ini ya. WASE ya, ini WASE merupakan ini pemetaan dan navigasi asal Israel ya, itu ya menggunakan sinyal satelit dari ponsel pintar anggotanya untuk menghasilkan peta ya. Jadi kalau saudara masih menggunakan Google ya, apalagi biasa lokasi-lokasi itu loh, Sherlock itu loh itu ya, peta map itu ya. Nah, itu kawan-kawan ya, kalau MUI masih pakai map ya malulah. Berarti Anda masih menggunakan produk Israel. HP, aduh, HP, MUI pakai HP nggak MUI ini? MUI pakai HP nggak lu ya? Ini loh HP, ya. Berlanjut situs resmi boykot divestment. Ini loh, ini HP, ini MUI pakai nggak HP ini? Ini produk-produk Israel loh MUI. Itu bukan produk MUI, produk Israel loh. Ya, Movit ya, mungkin MUI nggak paham lah ini ya. Wix ya, Fiverr ini teknologinya ya. Belum lagi kalau berbicara apa? Facebook, Instagram, apalagi Twitter. MUI punya Twitter nggak MUI itu? Aduh, kalau kita mau bicara produk saya terlalu banyak. Lalu sesumbar ya, Wasekjen MUI ini mengatakan semua produk Israel haram dibeli. Semua, garis bawahi kata semua ya. Ya, garis bawahi kata semua ya. Ya, ini kawan-kawan ya. Heboh adanya seruan boikot kurma dari Israel menjelang bulan Ramadan. Waketum MUI Anwar Abbas menegaskan semua produk yang dikeluarkan oleh Israel ya haram hukumnya dibeli. Aduh, mampu nggak sih ya? Windows ya, apalagi Android, Google, YouTube yang digunakan oleh MUI untuk berdakwah ya. Ya, speaker, apalagi itu ya. Ya, tak hanya korma, semua barang-barang yang dijual atau yang diproduksi dari Israel atau perusahaan yang mendukung Israel itu haram hukumnya bagi kita untuk membeli, kata Anwar Abbas saat dihubungi. Wah, semua loh, bukan hanya korma tapi semua barang-barang. Yakin nih. Ya, siapa yang masih pakai iPhone? MUI pakai iPhone nggak MUI itu ya? MUI pakai iPhone nggak? Pakai
Android nggak? Pakai Samsung nggak? Pakai apa nggak itu? Janganlah kita bicara terlalu sombong, tapi kita sebenarnya tidak sanggup untuk terlepas dari produk-produk Israel. Oke, oke. Oke, thank you ya. Saya diingatkan istri, jangan terlalu keras suaranya. Soalnya anak saya baru tidur. Oke, gue pelanin suara dikit ya. Sorry kawan-kawan ya. Ini ya. Kata Anwar, ya semua barang-barang dijual atau yang diproduksi Israel, ya, yang mendukung, ya, bahkan yang mendukung Israel, ya, termasuk kamera yang meliput kegiatan-kegiatan MUI. Harus semua loh. Aduh, gimana sih ini ya? Laptop ya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah perbuatan yang tidak menjunjung tinggi nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan tambahnya. Waduh ya. Anwar sangat mengecam tindakan biadab Israel terhadap Palestina. Menurutnya masyarakat harusnya tak mendukung Israel dalam segi apapun. Gimana nih kawan-kawan? Loh, gimana ini ya? Ya, ngeri juga ya. Jadi misalnya kita membeli produk Israel, berarti kita membeli produk-produk yang berperilaku biadab. Kata-katanya ngeri juga nih ya, tapi kocak ya. Jadi misalnya kita membeli produk Israel, berarti kita membeli produk-produk yang berperilaku biadab. Emangnya produk-produk bisa berperilaku biadab? Perasaan yang biadab itu manusianya, produk kan benda mati ya. Ya, produk itu benda mati gitu loh. Ya, benda mati itu, benda yang canggih itu, ya kalau yang pakainya biadab ya akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang biadab. Gimana sih? Jadi kalau beli orang yang biadab berarti kita sama saja, artinya mendukung tindakan biadab yang dilakukan oleh Israel, ujarnya. Sementara itu saat ditanya saran pemerintah dalam memblokir produk Israel, menurutnya hal yang urgensi tinggi bisa saja diterima. Namun produk makanan katanya tentu harus ditolak karena tidak ada urgensi. Inilah sebenarnya standar jandanya MUI ini ya. Karena ini kata-katanya lihat dulu ya. Katanya ya. Sementara itu saat ditanya saran pemerintah dalam memblokir produk Israel, menurutnya hal yang urgensi ya tinggi bisa saja diterima. Ini gimana sih? Katanya semua produk harus diblokir, tapi kalau yang kita perlukan, yang urgensi ya, yang urgensi ya masih bisa kita terima. Gimana sih kok bolak-balik sih? Ini yang andalan cuma produk makanan. Ya, namun produk makanan katanya ya tentu harus ditolak karena tidak ada urgensinya. Ini giliran teknologi nggak berani diblokir. Katanya tadi semua produk harus diblokir. Gimana sih? Ya, bolak-balik kita ini pusing juga dibuat MUI kalau begini nih ya. Yang konsisten lah. Kalau semua produk ya semua aja. Ini kan dunia bisnis tidak mudah untuk sebut alat, material. Jadi ada yang bisa kita hambat dan ada yang tidak bisa. Waduh MUI, puyeng deh gue nih dengarnya ini. Gimana sih? Katanya ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Sadar diri juga MUI ini ternyata ya. Jadi omong kosong kalau Anda bisa memboikot seluruh produk-produk Israel, omong kosong gitu. Ya. Mati lu. Ya saya katakan mati lu ya. Kalau lu nggak gunakan satupun produk Israel. Bisa mati lu. Ya. Anda naik pesawat ke sana kemari, naik haji pakai pesawat. Kamu kira itu produk Arab itu? Produk Israel itu coy. Janganlah, kita itu yang cerdas-cerdas saja lah. Penemunya listrik yang engkau gunakan itu, listrik itu penemunya Israel coy. Please, ya. Aduh. Tapi kalau masalah makanan itu jelas kita bisa ganti katanya. Giliran makanan bisa diganti. Kalau misal ada restoran Israel, masuk saja ke restoran Padang. Kalau korma ganti saja dari Arab katanya. Ya padahal korma Israel dijual ke Arab, dari Arab dijual ke Indonesia. Gimana sih? Ya jadi
Selama masih bisa kita ganti dan kita tak tergantung ke situ, ya berhentikan sumbangnya. Aduh, berarti intinya teriak-teriak boykot ini ya sama dengan bohong dong. Iya bohong aja menurut saya. Karena apa? Tidak semua produk ternyata katanya semua produk haram dibeli. Tapi ujung-ujungnya ya kalau makanan saja yang urgensi ya masih bisa kita gunakan, gimana sih? Ya kita lanjut dulu ya. Bentuk solidaritas masyarakat, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi mengaku belum mengetahui adanya seruan boikot kurma Israel. Namun dia mengatakan seruan itu bentuk solidaritas masyarakat terhadap Palestina. Soal kurma Israel saya sendiri kurang tahu ya. Ya, tidak terkait langsung dengan mitra kerja kami. Tapi soal adanya keinginan untuk memboikot produk Israel, harus dipahami itulah cara masyarakat menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan masyarakat Palestina yang dalam beberapa bulan terakhir terus dibombardir senjata dan bom tentara Israel. Ya, pertanyaan saya adalah gini. Ketika produk itu sudah masuk ke Indonesia, artinya produk itu sudah laku di Israel. Ya. Jadi ketika produk itu sudah masuk ke Indonesia, artinya ketika sebuah produk keluar dari Israel, produk itu sudah dibayar. Jadi ketika ente ya memboikot produk Israel, nggak ada efek ruginya sama Israel. Karena apa? Sekali lagi saya ulangi supaya cerdas ya. Ketika produk itu keluar dari Israel, artinya produk itu sudah dibayar oleh para pembisnis atau pedagang. Yang jelas, yang membeli kurma itu ya kebanyakan orang-orang Muslim, yang dari Arab, yang dari Indonesia. Jadi ketika Anda memboikot produk Israel atau memboikot kurma yang ada di Indonesia yang milik Israel, sebenarnya Anda sedang merugikan saudara-saudara Muslim sendiri yang berbisnis kurma. Kalau kurma itu nggak laku, Israel nggak rugi karena memang kurma itu sudah keluar dari Israel dan sudah dibeli dari pihak Israel. Ya sekarang tinggal pihak tangan kedua yang menjualnya lagi gitu loh. Dari pihak kedua ke pihak ketiga lagi, lalu ke pedagang-pedagang eceran. Jadi ketika Anda memboikot itu, Anda sedang merugikan UKM atau pedagang-pedagang eceran yang ada di pasar-pasar, di toko-toko. Ya Israel mana tahu. Urusan lu laku nggak laku, gue nggak pusing. Yang penting kamu sudah beli sama gue gitu loh. Lu udah beli sama gue, jadi itu urusan lu. Laku nggak laku ya urusan lu. Lalu ketika ada seruan boykot itu sebenarnya Israel sudah nggak rugi. Mereka sudah untung. Nah ini semoga membuka wawasan sehingga kita itu ya jangan asal teriak boykot, tapi justru merugikan anak bangsa sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana caranya produk kurma itu masuk ke Indonesia? Tentu ada kerjasama antara pihak Indonesia dengan Israel, atau mungkin kurma itu dibeli sama orang Arab, lalu orang Indonesia beli lagi sama orang Arab. Ya kan? Ya berarti ada bisnis kerjasama saling menguntungkan. Jadi ketika kalian boykot, ya Israel nggak tahu apa-apa lagi. Yang penting produk udah keluar dari rumah saya, dari negara saya, ya sekarang kamu pakai produk itu, ya nggak ada ruginya sama saya lagi kan? Ya kalau nggak laku ya rugi sendiri. Misalnya ya, Anda punya kios lah di rumah, ya Anda pedagang kecil-kecilan lah, ya kan? Anda beli barang dari toko-toko kelontong atau apalah itu, dari distributor. Tentu ketika Anda mengeluarkan barang dari distributor, Anda sudah bayar dulu dong. Atau Anda beli dulu dari toko yang besar, Anda sudah bayar, lalu Anda jual lagi di tokomu yang kecil untuk cari untung. Lalu ketika barang di tokomu itu tidak laku, di boykot, apakah toko yang besar rugi? Ya nggak rugi dia. Karena barangnya sudah milikmu, hakmu mau jual seperti apa gitu loh. Ya, oke kawan-kawan, nggak ada yang bergabung kah? Ini Pavel sudah 30 menit kumur-kumur, tapi nggak ada yang bergabung ini ya. Ini saya lagi excited ini ya untuk buat konten ini ya.
Karena saya merasa ini sebuah kelucuan, very very lucu, ya. Bagaimana Anda memboikot suatu barang yang telah dibeli, ya, dari Israel, ya. Nah, coba Anda berpikir dengan jangan sampai tindakan Anda merugikan anak bangsa sendiri. Ya, atau mungkin jangan-jangan produk itu belum ada cap halal ya. Bisa jadi ya. Jangan-jangan produk itu ya, tapi kan sekarang kalau Aqua yang dulu diboikot, sekarang saya lihat Aqua sudah laris ulang. KFC yang diboikot sudah laris, mungkin karena KFC sudah bayar ini ya, sudah bayar sertifikasi halal kali ya. Sedangkan kormanya belum dapat sertifikasi halal kali. Gimana itu? Ya. Aduh, Anwar Abbas sepertinya kurang minum arak katanya ya. Gimana nih ya? Aduh, oke lah, nggak ada yang gabung ini. Iya, betul ya. Bagaimana dengan alat-alat ya intelijen yang digunakan oleh TNI Polri? Itu kan alat-alat perang, senjata, terus roket-roket itu kan kebanyakan dari Israel juga. Apakah itu juga harus ya itulah mau dikatakan kalau yang urgent, yang kita tidak bisa buat apa-apa ya kita pakai, ya kan? Tapi yang kita bisa buat ya kita jangan pakai ya. Sama dengan bohong ya. Ya, Bung Pabatu ya, kurma dari Israel yang kualitasnya paling baik disebut kurma Nabi, boleh juga diharapkan. Gak tahu lah saya. Ya bakpao halal, nongol juga lu ya. Tadi siang jaringan gue parah, jadi gak bisa kita kumur-kumur ya. Malam ini jaringannya sudah bagus, jadi bolehlah kumur-kumur ya. Ya bakpao main lah, masuklah bakpao. Itu linknya bakpao. Ya. Ya, aku heran betul ya. Ya, Bung Christian Pertiwi, gabunglah abang-abang. Mungkin ada yang punya ide impor babu dari Israel biar janganlah, ngaco juga ini ya. Bisa berbahaya nanti ini. Oke. Ya, ini ya kita kehadiran Rocky Gemblung. Ya. Oke, Bung Rocky Gemblung, open your mic and salam kumur-kumur dan salam pentol kuah. Ya, salam waras Bung Rocky. Silakan Bung Rocky. Salam waras bro, enak. Apa kurma itu untuk kumur-kumur tuh enak loh bro, bener. Enak dong. Dapat pahala. Karena buahnya Nabi itu. Buah favorit, buah kesukaan Nabi itu. Iya. Buah kesukaan Nabi. Tapi yang dilarang nih apa? Yang diprotes MUI? Karena MUI katakan semua produk Israel haram dibeli. Nah ini, padahal pentol kuah itu sebenarnya produk Israel loh bro. Berani nggak MUI sekarang melarang orang jualan pentol kuah? Nggak berani ini dia kan? Ya. Garis bawahi Bung Rocky, semua produk Israel, semua loh. Iya semua. Iya. Pentol kuah itu produksi Israel sebenarnya bro. Oh ya? Iya. Pentol kuah. Makanan anak-anak Yahudi itu. Berani nggak MUI melarang orang Indonesia jualan pentol kuah? Dilarang makan pentol kuah, nggak berani dia. Tapi misalnya kurma dilarang, kurma Israel dilarang, nggak masalah bro sebetulnya. Iya betul. Nggak masalah. Oh nanti kan sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi, tak ada kurma lagi. Udah selesai kan? Yang ada pentol kuah. Iyalah, mau apa? Sekarang bisa nggak dia buktikan bahwa kurma yang dijual itu produksi Israel kan gitu? Bisa nggak? Karena gini bro, gini ya, setiap produk makanan dari negara manapun itu harus melalui BPOM.
Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kenapa MUI sekarang ribut? Karena hak halalnya, sertifikasi halal, MUI sudah tidak diperbolehkan lagi. Dulu sebelum sertifikat dulu waktu sertifikat halal masih dipegang MUI tahu bahwa produk kurma itu dari Israel tuh MUI tahu karena dia dapat duit juga kan, sekali cap berapa, yang masuk berapa ton, ya kan hitungannya per gram bro, atau per kilo bro, per kilo per cap, duit bro, duit. Makanya sekarang setelah dia MUI ndak pegang sertifikasi halal, dia ribut bahwa kurma yang dari Israel itu atau semua produk yang dari Israel itu dilarang masuk, nggak boleh masuk. Lah waktu sertifikasi halal dipegang MUI, itu barang itu juga kok yang masuk, barang-barang itu juga yang masuk. Ini kan masalah cuan bro, cuan, apalagi dekat lebaran kan, Anwar Abbas nggak dapat setoran lagi dari cap halalnya, nggak ada lagi bro, nggak ada lagi, repot. Cucunya minta belikan sepatu baru bro, baju baru, cucunya, belum lagi istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Kata si Dewi Bulan banyak istrinya tuh kamu. Jangan fitnah lah. Bukan fitnah, aku hanya ngikutin YouTube-nya Dewi Bulan. Karena Dewi Bulan bilang, aku tahu persis ya, karena aku kenal si Anwar Abbas itu kata si Dewi Bulan loh. Iya kan? Ya kan kalau mau di ini kan ya tangkap aja si Dewi Bulan. Karena itu informasi dari si Dewi Bulan. Yang tahu persis kelakuan orang-orang ini. Nah, sekarang kenapa mereka teriak-teriak semua produk makanan dari Israel dilarang? Padahal selama ini berarti kan MUI tahu selama ini ketika sertifikasi halal masih dipegang oleh MUI tahu bahwa banyak produk-produk makanan dari Israel itu masuk. Banyak, mereka tahu. Tapi mereka diam aja, karena apa? Dapat kecipratan cuan dari cap halal bro. Itu aja masalahnya. Tapi makanya sekarang kan mulai tahun kemarin kan cap halal nggak boleh lagi sama MUI, tapi diambil alih oleh negara kan, diambil alih oleh Departemen Agama. Makanya sekarang mereka mulai teriak, karena mereka tahu semua banyak produk makanan dari Israel itu masuk, mereka tahu bro. Cuman mereka tutup mata karena ada duitnya, ada cuannya bro di situ. Ya kan, bukan masuk dari pasar gelap, enggak. Produk makanan masuk ke Indonesia bayar cukai bro, bayar biaya masuk, bayar semua, legal, masuknya juga legal. Karena apa? Indonesia itu masuk dalam Organisasi Perdagangan Dunia bro. Israel juga masuk di situ. Yang penting ketika ada program impor barang atau makanan, ya ketentuan negara yang mengimpor itu dipenuhi kan gitu kan? Iya dong, betul. Bayar biaya masuknya, pajak impornya, kan gitu. MUI tahu selama ini, omong kosong kalau nggak tahu, makanya sekarang dia teriak-teriak. Coba berani nggak mereka MUI, Anwar Abbas menyebutkan barang-barang makanan dari Israel itu apa saja yang produksi Israel? Berani nggak dia? Nggak berani bro. Karena kalau dia berani menyebutkan barang itu bro, nama-nama produk makanan itu, maka belang mereka akan kebongkar. Karena apa? Itu masuk ke Indonesia lewat jalur resmi sudah bertahun-tahun yang lalu bro. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Masuknya resmi. Bayar cukai, bayar hak sertifikasi halal dibayar. Berani nggak? Nggak berani. Saya nggak berani menyebutkan satu persatu. Karena apa? Kalau berani dia menyebut satu persatu, maka stok lama
Itu kan dibuka, masih ada sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MUI. Kan logonya yang setelah dipegang pemerintah ini kan logo sertifikasi halalnya kan berbeda, Bro. Agak berbeda. Dengan sertifikasi halalnya made in MUI, beda, Bro. Ada perbedaannya. Itu loh. Jadi ini masalah cuan, walaupun bergelar ulama segala macam, walaupun wah seolah-olah orang paling suci, ya kan, asisten malaikat di dunia. Kalau urusan cuan itu nggak ada urusan asisten malaikat, Bro. Nggak ada urusan duit, Bro, duit. Semua itu urusan duit, Bro. Anjing menggonggong tanda lapar. Iya, betul. Ya kan? Anjing menggonggong itu tanda lapar. Kambing mengembek tanda lapar, Bro. Tanda lapar. Anjing kalau dikasih makan daun, Bro, diem, Bro. Kambing kasih daun, diem, Bro. Anjing dikasih sodorin tulang, Bro, dia diem, Bro. Itu aja cara kita menganalisis, enggak jauh-jauh. Oh, dia melarang sambil melotot-lotot lah matanya. Produk Israel. Tunjukin mana produksi Israel dan masuk Indonesia kapan? Kan gitu. Sejak kapan dia masuk Indonesia? Sejak tahun 2003 atau 2004 kan gitu kan. 2004 nih produk ini masuk Indonesia. Lah 2004 kan sampean yang ngecapin sertifikasi halal. Kok sekarang kalian tolak? Iya kan? Kucing meong-meong, Bro. Lapar, Bro. Itu aja analisis kita. Bayi, Bro, bayi nangis. Bro Pavel kan punya bayi ini. Kalau dia nangis ada dua hal. Lapar dan berak. Aduh. Nah, itu ada teman kita satu lagi itu. Oke. Bung Wanipiro, please, silakan. Aku malah nggak ngerti yang diomongin apa dari tadi. Salam waras semuanya. Salam buat yang belum waras, yang masih berusaha untuk waras, dan yang masih berusaha untuk waras. Oke, kurma Israel merebak di Indonesia ini karena mau menjelang bulan Ramadan kali ya, Bro ya? Loh, kepada diem? Iya, betul. Iya, kan yang terkenal itu kurma ajwa ya, bukan mata najwa, bukan. Kurma ajwa, yang mana itu katanya kurma yang paling enak di Arab kalau nggak salah. Tapi ditolak sama MUI karena gara-garanya itu ini ya, kurma dari Israel gitu ya. Karena MUI benci sama Israel. Jadi kurmanya itu sudah terlanjur masuk di Indonesia. Tapi kemudian diboikot sama MUI begitu atau bagaimana? Ya intinya MUI katakan haram hukumnya membeli semua produk. Pertanyaan saya begini. Ketika produk itu masuk Israel artinya masuk Indonesia artinya produk itu kan sudah dibeli dari Israel. Nah, lalu ketika diboikot sama Indonesia, apakah Israel rugi? Sedangkan barang itu sudah dibeli dari Israel. Ya tidak lah, orang udah udah dibeli. Pinter dong begitu. Ya terserah MUI saja. Jadi supaya rugi dong. Tapi yang rugi gini, Bro, yang rugi kan ini importirnya. Lah importirnya kan udah bayar sama Israel kan. Barangnya udah didatengin dari Israel. Beberapa kontainer tuh kan udah masuk. Nah, giliran mau dijual, barang-barang dia sendiri mau dia jual sendiri, dilarang sama MUI.
Tapi Tidak. yang penting cuma himbauan aja. Kalau Iya, misalkan cuma himbauan importir aja sih juga nggak kan? masalah. Iya, Sebetulnya Importir juga kan gini bro, sudah. saya potong sebentar bro ya. boleh. Ya, ini kan Aku mau dekat Lebaran ini. belum Ya. puasa siap belum kok. Ya istilahnya tinggal Buru-buru 1 bulan lah ya. lebaran. Buru-buru Enggak, lebaran. istilahnya kan tinggal 1 bulan lebih sedikit lah, istilahnya kan gitu. Biasanya bro, Iya. biasanya sudah ada telepon dari pengusaha, dari importir bro. Biasanya sih kan seperti itu loh. Kita kan udah pernah juga di birokrasi. Mau dekat-dekat mau hari raya atau apa tuh rekanan itu pemborong dan nelponin. Kira-kira yang perlu masih minuman ini masih ada nggak di untuk stok lebaran? Wah bapak mobilnya itu perlu diganti pak. Masa lebaran masih pakai mobil yang lama kan gitu. Nelpon dia. Nah ini sekarang ini Anwar Abbas nggak nunggu-nunggu telepon dari importir apa? Importir kurma tuh kok belum ada gitu loh. Belum. Jadi belum dapat komisi. belum biasa dalam dunia bisnis. Itu biasa dalam dunia bisnis. Indonesia loh bro. Indonesia nih bro. Jadi Anwar Abbas ini cuma dapat beritanya aja bahwa kurma Israel udah masuk ke Indonesia. Tapi kalau dulu kan dia dapat lah setoran amplop kan gitu. Bisa aja. Kok bener nih bro? Bener. Saya pernah di birokrasi masalahnya. Tapi gini nggak ini kenapa kurma Israel? Kenapa tidak dari Arab misalnya yang terkenal itu kurma ajwa? Yang katanya kalau makan kurma itu pagi 2 biji, sore 2 biji, bebas dari sihir bro. Kalau orang belum pernah ini bro. Bener kan ada ini kan gini. hadisnya? Ya, kalau masalah hadis itu kurma Arab lah ya. Ya kurma Arab memang. Tetapi kalau kita pernah ke Israel bro, warna kurmanya beda bro. Warnanya aja beda. Ini kalau dibilang kurma Israel, apakah itu endemik dari Israel? Maksudnya itu asli khas tanaman kurma dari Israel, ataukah hasil rekayasa genetika? Iya, saya nggak tahu ya. Tapi saya waktu ke sana itu memang beda. Dia warnanya lebih kuning ke arah kayak orange, apa kayak jeruk kecil itu loh. Warnanya lebih cerah. Ya cerah, warnanya cerah. Kuning cerah lah, orange kayak gitu. Beda dengan kurma Arab. Kalau Arab kurmanya kan gelap, segelap hati mereka kan. Aduh kacau juga nih bro. ini kurma loh bro. Jangan kurma bener kan sama hati. Bener. Jadi kalau kita mau ke Gunung Horeb ya, ke Gunung Horeb. Kita mau ke Gunung Horeb. Di mana Musa memandang ke tanah Kanaan tuh. Gunung Nebo. Itu dari bawah itu udah kurma Israel semua, bro. Dan warnanya memang menyegarkan, kayak orange kayak gitu. Jadi saya sempat mencoba, rasanya beda banget, seger bro, cerah. Ya, makanya cerah, warnanya cerah. Beda dengan kurmanya Arab, warnanya gelap, segelap hati mereka. Ya kita tahu Israel itu kan memang negara yang memang dalam teknologi pertanian itu paling maju ya di dunia ini, dengan rekayasa genetika yang mereka lakukan gitu ya. Banyak buah-buahan yang mereka ciptakan, ya ciptakan lah, maksudnya dalam arti hasil kreasi mereka. Misalnya ada buah apa, misalnya ya pisang dikawinkan dengan pisang apa, pisang Ambon dikawinkan dengan pisang kepok misalnya, menghasilkan hasil varietas yang lebih baru lagi. Ini ada cerita nih bro, ini ada cerita tentang pisang. Pisang di Israel itu besar-besar bro, panjangnya hampir setengah lengan kita bro, sampai siku ini panjangnya. Nah ini yang bikin marah ya bener pisang. Aku nih cerita bener loh bro, aku. Jadi
Tapi kalau kita makan ya hampir setengah lengan kita lah panjangnya itu. Ya 3/4 lengan kita lah, dari siku ya, dari ujung jari sampai siku. Kita makan gede sih, kita makan pun terasa nggak kenyang gitu. Makan satu yang besar panjang kayak gitu, enak masih nambah. Nah ini yang bikin iri orang Arab. Orang Arab berpikir punya aku tuh udah besar, masih kalah dengan pisang Israel. Ini pisang lo ya, pisang bener lo ya. Iya pisang, bener bro, bener. Sempat diimpor nggak ke Indonesia? Ya suaranya. Suaranya kayak dilelep-lelep guys. Suaranya Iya, kayak dicelup-celupin. Jadi kita ambil sendiri kan daging babi panggang itu kan, kayak kebab gitu. Terus ambil pisang, aku juga kaget, aku sempat termenung pisang Israel, warnanya kuning juga bro, kuning, seger, pokoknya semuanya serba seger. Aku makan daging itu, terus pisang, aku makan, biasanya kalau di Indonesia makan 2 pisang empom, dua biji aja sudah rasanya kenyang ya. Ini pisang udah besar kayak gitu, pengen bisa nambah lagi bro. Demikian juga daging panggangnya itu. Jadi Bro Rocky juga doyan pisang, Bang. Nah, doyan bro. Tapi jangan pisang makan pisang tuh ya. Nah, itu tadi. Makanya demikian bencinya Arab kepada Israel sama Yahudi, bro. Karena orang Arab merasa pisang dia itu sudah paling besar dan terkenal, bro. Masih kalah dengan pisang Yahudi, bro. Ya, pisang Arab hitam gitu. kembali ke topik. Ayo. Jangan ngaruhin dulu deh. Kembali ke korma, bro. Kembali ke korma, bro. Ini bukan pisang. Malah lari ke pisang. Loh, kurma juga gitu, bro. Iya. Bener. Saya tahunya itu kurma Israel waktu ya kan kena azab. Jadi kita semua wisatawan itu gantian dibawa naik, nanti dijemput naik gitu terus. Nah di tempat penantian, tempat kita nunggu bis itulah di situ ada pedagang kurma Israel. Mereka bawa contoh-contoh apa pohonnya ada, bahkan tinggal petik. Punya ini enggak bro, apa maksudnya yang membedakan antara korma Israel dengan korma Arab? Katakanlah kalau korma Arab itu yang terkenal kan itu tadi yang saya bilang, korma ajwa itu ya, gede-gede kan. Yang saya tahu itu, karena saya belum jujur aja belum pernah melihat jenis korma Israel seperti apa. Ada ciri khas nggak yang membedakan antara korma Arab atau korma lain lah? Karena korma juga ada di Australia, juga ada kan korma gitu ya. Di Amerika Latin kalau nggak salah ya, ada ya, di Brasil juga ada kan korma. Kurma Israel Cina juga ada korma gitu ya. Tapi kenapa begitu terkenal? Kurma Israel bentuknya bulat bro, kayak jeruk. Bulat. Yang 2 biji itu. Maksudnya yang bro makan itu 2 biji itu ya? Maksudnya yang kayak korma ajwa itu kan harus 2 biji. Oh enggak, ada bijinya tapi enggak satu sih, satu. Cuman bijinya nggak besar, dia bulat kayak jeruk. Aku waktu itu berpikir itu sunkist, kayak sunkist kecil gitu kan? Iya. Jadi kayak kayak jeruk apa ya, jeruk pecel tapi agak gedean lah ya. Ya jeruk yang kecil-kecil yang banyak itu ya, yang kalau di mall-mall itu. Tapi agak besaran dikit lah. Tapi aku sempat berpikir ini jeruk, ternyata kurma bro. Warnanya cantik, kuning. Kayak warna-warna jeruk gitu lah. Dan bisa langsung dimakan dengan kulitnya bro. Ya kan udah dikupas kalau korma kan.
Ngambil dari Kalau pohonnya bro, langsung dimakan bro. iya kan, ya namanya korma kan emang udah bentuknya kayak begitu, jadi tinggal dimakan aja. Cuman tangkainya aja yang dibuang kan. Emang gak ada Nggak tahu kulitnya kan? lah. Karena ketika Emang sampai gak di ada Yeriko, kulitnya kalau korma. enggak, waktu di Yeriko kan banyak kurma tuh, Yeriko. Hmm. Ya, di Yeriko kita juga makan di situ kan. Hmm. Nah itu kok aku enggak makan kurma karena lihat apa keriput-keriput itu Manisnya kan alami males bro kan. ya. Manisnya alami ya, natural gitu ya, kayak madu atau Kalau gimana yang gitu. kalau yang di kurma Israel bentuknya mulus bro. Kalau Hmm. kurma Arab kan keriput bro. Jangan ketawa nih, aku bener nih. Maksudnya tuh jangan dikaitin sama apa gitu. Lo enggak, kurma Arab itu kan lo benar. Sekeriput bini ininya. Nah, itu enggak sih. Pokoknya kurma Arab itu keriput, kurma Israel itu mulus, bro. Itu rasanya juga beda. Manis. Kalau kurma Arab ya ada apa kasatnya kan istilahnya, kasat ya. Manis kenyal gitu ya. Enggak, kurma Arab itu kayak ada apa kayak ada kesat ya. Sepet. Nah, ada sepet. Namanya sepet dan sepet itu kan munafik bro namanya bro. Apalagi lo iya dong, kelihatan manis begitu dirasa, makin lama makin apa kayak ya kayak sepet gitu. Itu kan namanya munafik. Kayak lihat muka Anwar Abbas lah sepet. Ya keriputnya ya kayak kurma Arab ya seperti itu. Jadi kalau pengen lihat kurma Arab yang benar tuh lihat muka fotonya Anwar Abbas, sudah selesai. Jadi gitu ya. Emang kurmanya itu memang ada ciri khas yang Bro Rocky pernah rasakan gitu ya. Saya jujur aja ya, memang belum pernah merasakan bagaimana nikmatnya kurma Israel gitu ya. Tapi kurma ajwa buat saya sih sudah saya pernah rasakan. Betul, memang dagingnya tebal, kulitnya nggak ada kulitnya, maksudnya bijinya tuh kecil, lebih kecil dari kurma-kurma yang pada umumnya gitu ya. Dan itu dibungkus biasanya ada tangkainya sama tangkainya segala begitu, terus dibikin manisan kan biasanya gitu ya. Emang rasanya enak sih. Ya jujur aja yang namanya makanan kan enak gitu ya. Cuman nggak bisa bayangin bagaimana rasa enaknya korma Israel seperti yang diceritain sama Bro Rocky, sedangkan korma ajwa saja menurut saya juga sudah cukup enak ya. Tapi kenapa kok bisa sampai diboikot ya? Diharamin lagi. Nah, kan kalau diharamin segala macam, karena memang mereka tuh tidak ya sudah didoktrin untuk tidak menikmati yang enak-enak, bro. Iya, udah perintah mereka nggak boleh merasakan yang enak-enak. Enaknya nanti kalau di surga ya. Jadi nah, itu nggak boleh nikmatin yang enak-enak. Nggak boleh. Tapi khusus buat Ustadz, kalau buat Ustadznya boleh. Terus ini bro, apa kalau kurma Israel itu, kalau kurma Arab kan apa pohonnya kan tinggi bro, kayak pohon sawit kan, tingginya kayak pohon sawit gitu kan. Jadi buahnya di atas gitu kan. Tandannya itu kan di atas. Kalau kurmanya Israel enggak bro. Itu apa? Kayak tanaman inilah di kebun, kayak tanaman jeruk bro. Kayak tanaman jeruk gitu aja. Kita datang kita tinggal petik, nggak perlu manjat. Makanya dulu waktu di sana saya ya karena mungkin ini ya. Mungkin karena itu tadi yang saya bilang, ada semacam ya teknologi pertanian yang mereka kuasai itu kan mereka manfaatkan untuk mengembangkan satu jenis varietas tanaman tertentu, mungkin seperti korma. Bisa jadi. Ya kalau misalkan rasanya memang sudah sedemikian istimewa, apalagi kalau sudah direkayasa seperti itu dengan pohonnya yang tidak begitu tinggi tapi sudah menghasilkan buah yang begitu lebat misalnya seperti itu. Ya. Gini bro, kalau kurma Israel rata-rata diminati oleh negara-negara Eropa bro, karena memang enak. Eropa, Amerika itu sudah pangsa pasar mereka lah. Nah yang tidak enak-enak ini
dibuang ke kurma yang munafik ini dikonsumsi oleh jadi Kadrun, memang khusus untuk Kadrun. BS-an ceritanya ya. Hasil Iya, sortiran berarti. Iya, Kualitas sortiran sih enggak. Bukan. Tapi paling enggak KW berapa gitu ya. Kualitas berapa itu mungkin. Yang super ke Eropa. Ya kita nggak usah munafik lah, karena memang bangsa kita mampu belinya ya yang kualitas-kualitas yang standar lah. Iya. Ya kan gini, bro, orang Eropa ya itu kan memang selektif, bro. Iya. Selektif kan. Cara berpikir mereka pun logis. Jadi barang-barang atau makanan atau buah-buahan yang dikirim ke Eropa, Amerika itu memang betul-betul dari bentuknya aja sudah menarik perhatian, bro. Sedikit aja mengandung pestisida, sudah bakalan enggak akan laku. Dari bentuknya mereka udah tahu. Nah, ketika lihat kurma Arab, bro, orang Eropa, Amerika juga berpikir ini kok keriput, pasti ada sesuatu kan gini, iya kan? Pasti ada sesuatu. Kenapa buah kok keriput? Jangan ketawa dulu. Ini buah kok bisa keriput, berarti buah ini terlalu banyak mikir, bro. Dia ini mikir. Udah banyak mikir, tiap hari banyak ngapalin lagi. Akhirnya jadi keriput sendiri, bro. Beban yang dipikul oleh kurma itu, bro, itu sangat berat. Karena apa? Dia tidak berbuat apa-apa pun, katanya ada Isa lahir di bawah pohon kurma. Padahal kurma, dia kan mikir, kok aku dibawa-bawa itu loh. Oh, jangan-jangan kurmanya kualat, bro. Nah, itu bisa jadi. Enggak, kualatnya. Aku mau ngomong yang sebenarnya kepada umat. Takut dituduh menista agama. Ada pasal penistaan kurma, bro. Gimana, bro? Dalam buah kurma, bro, itu nggak ada ininya, kandungan airnya kan nggak ada, bro. Ya adalah berapa persen lah. Kurma Arab loh, cobalah rasa. Kalau kurma Israel, bro, kayak kita makan jeruk, bro. Bener. Ada kandungan airnya, seger lah. Makanya saya bilang, kenapa keriput kurma dari hilang, bro, suaranya. Akhirnya dia jadi keriput. Waduh, padahal ini bagian yang menarik ya. Sayangnya suaranya hilang, bro, tadi, bro. Cuma kedengaran bagian keriputnya doang. Enggak, kena ini loh. Sayang sekali nggak bisa di-rewind kayak kaset. Saya ulangi. Kenapa buah kurma itu keriput? Kan gitu. Banyakan mikir tadi. Banyakan mikir tadi. Satu. Mikir dia mau ngomong terus terang kepada umat, takut dituduh menista agama. Karena apa? Dia tahu persis saksi hidup. Dia saksi hidup loh. Terus beban hidup kurma tadi juga berat. Karena kurma tahu Isa itu nggak pernah lahir di bawah pohon dia. Isa itu nggak pernah ada yang namanya Isa lahir di bawah pohon kurma. Nggak pernah. Tapi karena sudah dibawa-bawa, kurma mau ngomong jujur takut, bro. Takut loh. Dipotong pohonnya gimana lah, bro. Mikir akhirnya keriput sendiri, bro. Jadi dia sampai banyak pikiran begitu, sampai keriput begitu gara-gara mikirin mau jujur apa enggak nih. Kita mau iya mau jujur bahwa Isa itu nggak pernah dilahirkan di bawah pohon kurma, tapi dia mau jujur takut gitu ya. Sampai mikir segitunya gitu ya. Itu nambah beban hidup buat kurma. Oh iyalah, beban hidup lah. Bayangkanlah.
Masuk kitab suci lagi, bro. Gimana lah coba? Masuk kitab Ini kita suci. kita ngomongin kurma lo ya, nggak ngomongin agama lo ya. Lah iya, ini yang nggak tahu kitab suci agama apa, yang jelas Jangan sampai dia itu ada masuk penistaan di dalam. kurma. Makanya ada keriput. Coba buah apa yang Iya, keriput? iya. Iya, jangan Kurma. ini ya, jangan penistaan agama ya, nggak boleh ya. Enggak, kita nggak ngomongin agama. Hanya ngomongin sejarah. Ya, Sejarah. Kita nggak ada urusan dengan agama. Maka itu beban. Kenapa dia yang tidak ada urusannya dan dia tahu kok masuk dalam satu cerita legenda. Itu loh. Contoh gini bro ya, banyak orang manusia umurnya itu masih muda sebetulnya bro. Tapi tampangnya udah kuyu kayak umur 80 tahun. Banyak kan? Dari sisi fisik sudah kayak 8, padahal usianya baru 45 tahun. Rambut putih, muka keriput, segala macam. Karena apa? Beban hidup kan? Beban hidup karena apa? Pikiran bro. tapi katanya kurma punya harga diri dan jati diri nih katanya yang berkomentar nih, Asmadi bin Harun Nusi. Minimal punya jati diri dan harga diri. Jujur aja Kristen itu pagan Yunani, kagak ada kaitan sama Samawi bro, katanya bro. Nah, yang jelas aku nggak ngomongin agama. Iya, kita ngomongin kurma. Nggak ada ngomongin agama. Kalau si penonton dia mau tiba-tiba ngomongin Kristen segala macam, itu urusan lu. Iya kan, saya kan hanya berbicara analisis tentang cerita, kan gitu. Saya hanya menganalisis kenapa kurma buahnya keriput. Keriput itu banyak faktor, kurang air. Satu tadi katanya banyak pikiran, terus beban hidup. Kemudian apa, vitaminnya kurang, gizi kurang, ya, nafsu besar, tenaga kurang. Itu bisa bikin keriput loh bro. Iya. Tapi lagu keras di Indonesia, bahkan ini kan katanya kalau buka puasa, ini sebentar lagi kan Ramadan atau bulan puasa gitu ya kan. Itu kan disunahkan kalau berbuka puasa itu paling enggak maksimal 2 biji korma. Disarankan lagi atau disunahkan lagi itu korma ajwa, itu kan kesukaan itu kan Nabi siapa itulah pokoknya lah. Ya. Dan itu kan trik bisnis bro. Oh gitu. Oh iya, trik bisnis biasalah dipakai segala macam. Makanya takut kesayang sama korma Israel begitu. Jadi misalnya kayak kemarin di roomnya Fatimah ada batu yang sebetulnya ikut ke surga tapi nggak jadi. Nah nanti kita bisa cium atau pegang batu. Aku pegang batu serasa sudah di surga. Itu batu ya. Itu jadi itu penarik ikon bisnis bro. Aku pernah dengar lagi sandal kan? Malah. Lah, sandal ke surga. Ini ada lagi batu ya? Batu ke surga bro. Jadi kalau kita pengen rasakan ke surga, pergi aja ke sana, ikutin channelnya Fatimah itu. Ada kok, itu channelnya teman sebelah juga ngomong bahwa inilah batu waktu Isra Mi'raj dibawa ke surga. Gitu. Dibawa terus balik lagi? Dibawa lagi. Dibawa lagi, turun. Itu batu jadi kalau kita pengen jadi rasanya kalau surga gitu ya. Nah, jadi kalau kita pengen rasanya di surga ya kita pegang batu itu aja bro. Terus kita mikir, aduh aku di surga apa enggak. Cuman jadi pertanyaan gini, apa nikmatnya sebuah batu itu masuk surga itu? Loh, batu kan nggak punya rasa apa-apa toh. Ya nggak punya perasaan toh. Kan benda mati toh. Ya biar aja. Yang penting kan saksi kan. Sama dengan tadi pohon kurma tadi bro. Gitu. Iya, karena apa? Batu ke surga. Dia itu saksi hidup. Ngapain batu ikut-ikutan ke surga?
Ya, terserah lah, itu hanya kepercayaan mereka, ya kita hormati. Sama mencium batu bisa terhapus dosa. Kalau Kan gitu misalnya kan. kalau misalnya tuh batu yang pernah ke surga itu ada bedanya dengan batu yang ada di sekitarnya, misalnya batu-batuan normal lah, katakanlah batu-batuan yang ada di muka bumi ini, tapi atau ya batuan meteor atau batuan apa itu ya, misalnya ternyata dia memang punya keistimewaan, misalnya ketika dipandengin itu bisa kelihatan suasana surga, atau misalnya ketika dipegang itu terasa apa ya, bisa merasakan suasana surga. Apa seperti itu batunya, atau ya seperti batu biasa aja? Ya nggak tahu lah. Jadi kalau orang pengen rasanya masuk surga, pegang aja batu itu, terus membayangkan di surga. Makanya tadi saya nanya, gitu. Apakah batu itu ketika dipegang kita bisa merasakan bagaimana rasanya suasana di surga? Yes, yang penting kan kita membayang. Gini loh bro. Iya, di surga itu kan ada 72 bidadari loh. Lah, karena kita belum nyampe ke surga, kita pengen ngerasain rasanya surga, cukup pegang batunya, kita bisa ngecerot juga. Bisa bro, bisa. Kan ini bro. Loh, jangan ini kita pegang batu itu bro, terus kita di dalam pikiran dan angan-angan kita. Oh, cuma di angan-angan. Enggak, tak pikir itu tadi benar-benar bisa ngerasain suasana surga beneran loh bro. Aku pikir itu gitu. Angan-angan bro. Angan-angan kan gitu. Sama seperti iya, makanya sama seperti buah kurma ini. Ya, dia stres bro, dijadikan saksi. Padahal kalau dia menjadi saksi yang benar, ya kalau dia mau bersaksi yang benar, ya, kalau korma bisa ngomong lah. Kalau korma bisa karena apa? Contoh, mereka kan paling hobi bersaksi bro. Aku bersaksi kan gitu kan. Jangan diterusin. Padahal enggak diterusin. Padahal contoh gini, artinya aku double misalnya kan. Aku bersaksi pernah makan satu meja dengan Pangeran Diponegoro. Gitu. Bro Pavel paham nggak artinya double? Lo kan gitu kan? Yang perlu bahasa Semarang di bawah-bawah. Gini bro. Gini bro, misalnya aku ngomong, aku bersaksi bahwa aku pernah makan satu meja dengan Pangeran Diponegoro. Bro Pavel percaya nggak dengan kesaksianku? Ngawur itu. Nah, berarti aku double. Kamu hidupnya zaman kapan gitu loh. Harus perlu dipikirkan. Kalau kita cerdas dan waras, kita harus tanya, kamu hidupnya kapan kau bersaksi? Kalau kau bersaksi, kau harus hidup sejaman dong. Nah, itu. Enggak. Tapi kan maksudnya bukan seperti itu, bro. Kan ada penjelasannya bahwa bersaksi yang dimaksud itu bukan menyaksikan, tapi maksudnya adalah mengakui. Tapi kalau tadi gini loh bro, analoginya makan bareng sama Pangeran Diponegoro, ya mengakui pernah makan bareng sama Pangeran Diponegoro ya. Sama aja kan? Iya. Double juga itu namanya. Bro Pavel bisa ngomong double. Apalagi bro, stresnya buah kurma sekarang nih bro, makin stres bro, makin keriput. Kenapa? Pohon kurma dibawa podcast oleh Donditan bro. Ikut enggak podcastnya Donditan dengan Dr. Richard Lee, dengan siapapun? Kan ditanya Nabi Isa lahirnya di mana? Di bawah pohon kurma, kan gitu. Pohon kurma yang mana? Wes pokoknya pohon kurma sebelah barat Yerusalem, kan gitu. Padahal di sana nggak ada pohon kurma. Makin stres lah si kurma ini. Tapi jangan-jangan begini bro,
dengan adanya kurma Israel yang masuk ke Indonesia, ini jangan-jangan justru malah membuktikan bahwa bener loh bahwa Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Itu buktinya ada kan kurma Israel gitu loh. Gimana itu, Bro? Lah, ayo. Ya, tapi nanti ceritanya di akhirnya cerita-cerita yang sudah lama beredar dan menjadi baku ini salah semua, Bro. Iya kan? Salah, Bro. Dikoreksi lagi sejarahnya ya. Dikoreksi. Bisa nggak dikoreksi? Nggak bisa. Orang Indonesia banyak yang mati, Bro. Karena apa? Sudah terlanjur makan buah keriput. Yang dipercayai bahwa itulah buah sunnah. Ayo. Ternyata salah. Ini bukan penistaan kurma ya. Nyatanya memang kurma kan keriput. Memang keriput kok. Karena banyak mikir tadi. Gitu loh. Jadi ya sudah ikutin aja. Masalah ini ada kurma Israel itu masalah bisnis. Ya. Atau itu cuma jadi namanya saja kurma Israel. Cuma namanya saja kurma Israel. Itu jangan-jangan diambil dari Arab. Ini Bro, gini loh Bro. Pedagang atau importir buah kurma selama ini kan sudah nyaman, Bro. Dia udah nyaman karena dia pemegang hak kendalinya dia selama ini. Iya, terus tiba-tiba ada importer baru buah kurma, tapi kurma dari Israel. Nah, pangsa pasar atau pelanggan selama ini merasa pemain baru. Terus ini para konsumen kan nyoba. Konsumen itu bagus loh sebetulnya. Dia tidak berpikir ini kurma beragama, yang ini kurmanya kafir. Enggak. Pokoknya kurma. Emang ada kurma kafir? Ada. Kurmanya Israel, kurma Yahudi. Yahudi. Kalau kurma aja ada yang kafir ya? Iya ada. Ada buah beragamanya kurma kan gitu. Nah, khawatirnya Bro, mereka sudah terbiasa makan buah kurma Arab. Terus tiba-tiba muncul importer baru kurma Israel. Konsumen pengen nyoba Bro. Pengen nyoba. Oh ternyata enak juga kurma Israel. Laku keras lah. Ya kan? Ketika laku keras, pedagang atau importer nambah stok. Arab bukan nambah stok. Importer kurma Arab. Yang Arab. Sudah mulai berkurang peminatnya kan. Karena banyak pelanggannya lah pindah makan beli kurma Israel. Akhirnya baik pinjam tangan Anwar Abbas. Oh gitu. Iya, pinjam mulutnya Anwar Abbas supaya Abbas coba lu ngomong bahwa buah dari Israel itu haram masuk Indonesia. Betul kan? Iya kan? Betul nggak? Itu hanya politik dagang nih Bro. Itu bilang Bas apa sambil ini lehernya dipiting gitu. Ya enggak, dipiting sih enggak, sambil Bas apa ngene lho. Sambil amplopnya itu masuk kantong baju kokonya Bro. Ini dugaan lu ya. Enggak nuduh kalau ya. Enggak nuduh, enggak. Biasa kalau pedagang itu, ini pedagang itu di mana-mana gitu Bro. Pebisnis tuh gitu Bro. Tapi bagaimana pula Bro, bagaimana pula seandainya nih importir yang ngimpor kurma dari Israel ini minta label halal dari MUI, misalnya seperti itu, dan dapat gitu ya. Ya karena bukan. Mereka tidak mungkin minta ke MUI karena label halal kan sudah diambil alih pemerintah, Bro. Oh ya, ke Departemen Agama lah. Apalagi sudah tidak dapat cuan lagi, Bro. Mau tak mau ada titipan pesan Pak Anwar, ngomong lah supaya makanan dan buah-buahan Israel tidak boleh masuk. Kan gitu kan? Ngomong lah dia. Padahal sebetulnya Bro, dan keluarlah fatwa. Bukan, importir kurma Israel itu sudah dari dulu ada Bro di sini Bro. Oh sudah ada? Sudah ada.
Sudah. Nah, ketika mereka mengepak barang itu dalam bentuk kemasan-kemasan juga sudah menggunakan label halal. Sudah. Oh, gitu ya. Nah, cuman waktu itu volumenya perdagangan mereka kecil. Ya, karena permintaan masih sedikit lah. Temanya Karena masih mereka sedikit. mereka tidak berani beriklan, bro. Takutnya beriklan. demo. Iya. Takutnya di demo bla bla bla. Tapi mereka tetap bayar ini, bro, sertifikasi halal. Karena itu aturan kan. Saya yakin MUI sudah tahu itu, bro. Saya yakin. Karena itu udah ketentuan. Harus melewati biasanya kan gitu ya. Sama biasanya kan gitu ya. Ya memang apalagi ini, Mbak. Apalagi nih barang pangan ya. Barang pangan, makanan, buah-buahan gitu ya. Yang apalagi dari Israel. Apalagi dari Israel. Paling tidak kan sudah melalui beberapa tahap untuk bisa masuk ke kita gitu kan. Dan yang penting lolos BPOM juga, terus kemudian ya mungkin tadi terakhir sertifikasi halal gitu, apalagi kan dari Israel. Takutnya dikira mungkin nanti karena itu barang dari Israel, dikiranya itu mengandung apa dan apa gitu ya. Ya siapa tahu ada korma mengandung babi atau korma mengandung apalah, atau korma dan mengandung IDF. Enggak, logikanya itu dari dulu sebelum hak sertifikasi halal diambil alih oleh negara, ya, waktu masih dipegang oleh MUI, ini proses bisnis seperti ini sudah jalan seperti biasa, bro. Udah biasa, iya kan? Termasuk KFC, makanan Amerika segala macam itu, makanan Korea segala macam boleh. Itu karena apa? Ya karena sudah melalui proses di perizinan di BPOM sama sertifikasi halal yang waktu itu dipegang oleh MUI. Nah, setelah sertifikasi halal diambil oleh negara dalam hal Departemen Agama, mulailah ribut MUI ini. Karena apa? Hilang, bro, cuannya, bro. Cuannya hilang. Mau tak mau dia ngomong semua makanan dan buah-buahan dari Israel tidak boleh masuk, katanya. Lah, waktu sertifikasi halal dipegang oleh MUI, kenapa MUI tidak ngomong kayak gitu? Oh, padahal pada saat itu sudah masuk ya? Udah jalan itu, udah biasa, udah jalan. Gara-garanya itu korma dari Israel, mereka gengsi kali mengeluarkan ini sertifikasi halal. Bukan gengsi, bukan dikeluarkan. Jadi menolak. Bukan. Karena ada duitnya, bro. Karena mereka bayar uang sertifikasi halal. Contoh ya, Indomie, bro, ya. Lagi. Contoh Indomie. Ya. Halo, gimana? Nah, ya, lancar. Contoh Indomie, bro, ya. Indomie. Sertifikasi halal untuk Indomie itu dihitung berapa, bro? Berapa tuh? Sertifikasi untuk Indomie. Jadi perusahaan Indofood itu bayar sertifikasi halal itu per apa, bro? Per merek, maksudnya per jenis minyak. Per bungkus lah, bro. Oh, per bungkus lah. Loh iya, mau produksinya 1 juta ya, misalnya sertifikasi halalnya 1 bungkus atau 1 pak itu sekian, ya kalikan aja. Gitu ya. Ya katakanlah harga 1 bungkusnya 2.000, untuk sertifikasi halalnya 500, misalnya seperti itu ya. Iya, per 10 bungkus atau apa, ya tinggal kalikan aja. Gitu ya. Nah, kalau korma, iya, per kilo sama mungkin per kilo kayak atau per kubikasi, per kubik. Contoh gini, importir ngimpor kurma itu kan bukan per kilo kan? Per kontainer. Per kontainer kan? Kubikasi kan? Kubikasi kan? Ditambah tonase. Kan itu.
Ya. Nah, apakah per tonase atau per kubikasi itu hitungannya untuk bayar sertifikasi halalnya seperti itu? Enggak, bro. Ya mungkin nanti per pak kan begitu masuk kan masuk packing, bro. Di packing yang 500 600 gram, ada yang 1000 gram, kan gitu, bro. Ya kan? Artinya apa? Sertifikasinya kan per bungkus jadinya kan, atau satu kotak isi 10 bungkus, ya itu kalikan aja. Jadi masing-masing pak itu beda ya. Kalau misalnya yang satu pak yang isinya 10 buah misalnya itu beda. Terus yang isinya 5 juga beda, isinya 50 beda gitu ya. Contoh gini, bro, udah contoh paling gampang. Kirain per produk. Contoh paling satu produk yang contoh paling gampang gitu. Dapat sertifikasi halal gitu. Contoh yang paling gampang gini, bro. Kita makan di restoran. Ya, makan di restoran, makan capcay lah di restoran. Udah selesai kita bayar, di situ kita kena pajak kan? Berapa Nggak persen? sampai 1 jam kita bayar, bless. Nggak sampai 1 jam kita lapar masuk lagi ke rumah makan yang sama, bro. Kita pesen makan yang sama, pajak lagi, bayar lagi kan, kena pajak lagi kan? Ya, PPN. Ya, istilahnya seperti itu. Jadi sulit banget ya untuk dapat sertifikasi halal. Jadi harus beberapa item produk yang harus disertifikasikan gitu ya. Tidak satu produk. Makanya waktu sertifikasi halal diambil oleh pemerintah, MUI kan keberatan. Mencak, marah-marah. Sebetulnya pemerintah mau kok. Ladang basah itu, bro. Sebetulnya pemerintah mau, mungkin loh ya, tetap sertifikasi halal dipegang oleh MUI. Sebetulnya pemerintah juga nggak keberatan. Persoalannya MUI kan tidak mau diaudit, bro. Nah itu dia. Sudah sekian lama memegang hak sertifikasi halal, tetapi dapat dari sekian tahun sudah terima berapa produk yang disertifikasi, jumlah terkumpulnya berapa, enggak mau diaudit. Apalagi yang disertifikasi itu kan bukan cuma makanan ya, kulkas saja ada sertifikasi halalnya, ya. TV, ada lagi TV, dipasangin. Tapi kalau kulkas, bro, saya masih bisa memaklumi, bro, karena kulkas ini kan untuk menyimpan makanan dan minuman. Tapi kalau misalkan kayak kipas angin, apa urgensinya ya? Urgen, bro, bener, bro. Kipas angin itu harus ada sertifikasi halal. Jadi kalau orang kita pakai panas-panas hilang lagi. Kita pakai kipas angin, terus kipas angin itu nggak ada sertifikasi halal. Gitu, bro. Cari sinyal yang bagus gitu, apa coba ke warung sebelah beli sinyal gitu. Sekarang gimana nih? Hah? Iya. Sekarang gimana? Ya, udah dengaran. Jadi saya setuju sebetulnya kipas angin bersertifikasi halal, bro. Ya, karena alasannya. apa? Alasannya ya, pada saat cuaca panas, bro, kan kita perlu kipas. Kalau kipas angin itu tidak punya sertifikasi halal, artinya apa? Kita menghirup udara kafir, bro. Iya, udara itu yang diputar oleh kipas angin yang tidak bersertifikasi halal, itu berarti udara kafir. Tapi kalau kipas angin itu sudah bersertifikasi halal, terus dia memutar angin, maka angin yang kita hirup, angin yang menyejukkan badan kita adalah angin beragama, bro. Barokah. Angin yang barokah, angin yang sudah bersahadat. Kembali ke korma, bro. Kembali ke korma. Ya, jadi ini karena ini sedang rame ya, berarti karena ini kan sudah menjelang bulan Ramadan. Nah, sudah banyak beredar kan? Apakah korma yang sudah
terlanjur beredar luas di kalangan masyarakat ini hanya gara-gara himbauan dari MUI untuk diboikot, tidak dikonsumsi gitu. Apakah akhirnya akan berdampak pada pedagang, terutama importirnya? Kalau importirnya mungkin tidak begitu ngaruh ya, karena mungkin sudah terdistribusi ke ini kan pedagang-pedagang eceran misalnya. Lah yang kasihan kan yang eceran ini tadi, Bro. Yang penjual Ya buah pasti. misalnya, ya kan? Dia udah terlanjur, istilah Jawanya itu kulakan gitu kan, udah terlanjur ini ya, belanja gitu ya. Dan dia udah nyetok banyak nih kan, karena bulan puasa itu biasanya kan kebutuhan akan korma itu kan memang banyak kan masyarakat yang nyari gitu kan. Apalagi ini ada produk baru, ya bukan baru juga sebenarnya, cuman baru viral nih, namanya korma Israel gitu ya. Walaupun kormanya dari Israel yang notabene kita tahu banyak dibenci sama kaum mereka gitu ya. Tapi kan kalau namanya makanan kan, masa iya sih makanan ikut dibenci gitu kan, enggak. Apalagi makanan ini enak dan punya cita rasa yang istimewa seperti Bro Rocky tadi gambarkan kan. Kalau saya sendiri nggak pernah merasakan yang namanya korma Israel yang katanya tadi manis, terus kenyal gitu ya, warnanya kayak jeruk gitu, kuning gitu ya, mulus gitu ya, kayak pipinya Rosa. Iya. Lu ada yang di live chat itu namanya Rosa. Ya, terus ya punya keistimewaan lah. Mungkin dibandingkan dengan korma yang berasal dari Arab seperti korma Ajwa yang udah terkenal lebih dulu ya. Nah, ini akan mendapat pesaing berat ini korma Ajwa. Akan sangat disayangkan kalau seandainya penjual ini sudah terlanjur kulakan, sudah terlanjur belanja gitu ya, sudah menyetok banyak, terus kemudian ada istilahnya boykot produk Israel dan diharamkan misalnya. Diharamkan apa enggak nih, Bro? Ya nggak tahu, tanya Bro Pavel itu. Bro Pavel. Ini cuma sekedar diboykot atau biasanya kalau udah boykot ya haram gitu ya? Kayak Kentucky kemarin kan, haram hukumnya makan di Kentucky gitu ya. Karena dari produk Israel juga gitu ya. Ya kalau misalkan sampai diharamkan, waduh, ya kasihan sekali pedagang-pedagang kecil yang sudah terlanjur ini ya, udah terlanjur belanja gitu ya. Kalau sampai MUI mengatakan haram dibeli, seolah-olah MUI ini sudah menjadi hadis ya, atau jadi Quran ayat baru. Ya kan ya memang kan? Ini Bro, tugasnya ulama. Iya artinya. Kan? Iya artinya MUI ini menjadi pasal tambahan QS, di QS lah ya. QS terakhir QS apa? Jadi ditambah dengan QS-nya MUI, namanya QS MUI. Karena di Al-Quran yang asli itu nggak ada itu tulisan mengharamkan produk Israel, itu nggak ada itu. Ada enggak? Atau di hadis? Di hadis. Ada enggak hadis-hadis yang menulis bahwa haram? Haram itu kan dosa kan? Dosa kalau membeli atau mengkonsumsi produk Israel, ada enggak? Ya artinya kalau ini masalahnya kan gini, masalahnya kalau misalnya produk-produk elektronik misalnya ya, kayak HP, Android gitu misalnya, terus produk-produk software misalnya yang dari Yahudi, dari Israel gitu, mereka nggak bisa memboikot itu karena memang mereka membutuhkan itu, dan selama mereka masih membutuhkan itu ya nggak bisa mereka mengharamkan itu. Makanya gini Bro, orang munafik yang dimakan juga buah munafik Bro, tahu nggak? Sepet kayak mukanya. Awalnya manis, lama-lama ada rasa sepetnya, itulah buah munafik. Makanya orang munafik makannya buah munafik. Ya kan? Jelekkan yang lain, padahal yang dijelekkan tuh bentuknya lebih bagus, rasanya lebih enak. Oh haram Bro, ini judulnya diharamkan. Iya. Bro Pavel udah ini nunjukin. Makanya saya bilang MUI itu apa, pasal tambahan di dalam Quran menjadi haram dibeli ya, Bro. Haram dibeli, bukan haram dimakan berarti.
Berarti kalau kita dapatnya bukan dari beli, nggak haram. Kan bisa aja begitu kan? Bisa. Karena ini kan permainan kata-kata kan? Ya, kalau sekarang analisis dengan omongan MUI ini bahwa produk Israel haram dibeli. Artinya MUI ini sedang memberikan kode kepada importir, bro. Paham nggak? Ya. Jadi Supaya kami haram kalau membeli, tapi kalau dikasih kami terima. gitu. Lo bener kan? Namanya munafik kan? Namanya munafik. Bermain di kata-kata. Dan muka-muka orang munafik itu biasanya sepet tuh. Keriput. Keriput kayak buah kurma. Kayak yang di layar tuh. Oke lah. Ini sudah ngalur gini kemana nih ceritanya. Nggak ada manis-manisnya sana. Nggak ada manfaatnya yang kali ini. Lu nggak ada manfaatnya, Bro Pavel? Nggak ada manfaatnya gimana? Bicara keriput lah, bicara pisang lah, apalah pusing. Lah bener kan, produk Israel, kurma dilarang. Kurma itu kan keriput. Gimana sih? Nah, tadi kan Bro Rocky sudah membedakan bagaimana kualitas produk kurma Israel dengan kurma Arab. Kurma Israel itu katanya tadi kan mulus-mulus, bunder-bunder kayak jeruk gitu kan. Beda dengan kurma Arab, katanya kan keriput gitu loh. Gitu, Bro. Baik. Iya, sorry brother, saya ini lagi sibuk. Kita nggak tahu Rebel kayaknya dia lapar gitu, kalau enggak. Oke. Baru bilang ada 2 tadi ya. Kalau bukan lapar berarti buang air ya. Ya. Oke lah. Rocky dan Oke. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.